Halo pemirsa, gambar yang baru saja Anda saksikan adalah drama yang terjadi sesaat setelah kobaran api melalap kapal Roro KM Levina 1 di perairan Laut Jawa sekitar 5 mil dari Pulau Beting Eka. Laporan itu beserta laporan lain termasuk penyelidikan atas insiden Adam Air KI-172 di Bandara Juanda Surabaya segera hadir untuk Anda. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, reporter Eli Husin dan Eko Budi Utomo siang tadi memantau dari udara kapal Levina 1 yang terbakar di perairan Laut Jawa atau 50 mil sebelah utara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hingga siang tadi api masih menghanguskan kapal tersebut. Pemirsa, saat ini kami berada di helikopter Bell 407 untuk memantau langsung lokasi terbakarnya kapal Levina 1 di sekitar perairan Pulau Beting Eka atau sekitar 50 mil dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapal Levina 1 yang terbakar sekitar pukul setengah 6 pagi tadi ini hingga saat ini masih terbakar. Asap hitam masih membumbung tinggi dan tampak petugas masih sibuk memadamkan api. Seluruh kapal benar-benar telah habis terbakar. Kapal Levina 1 rute Jakarta Bangkalan Balam, Bangka Belitung ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 12 Rabu malam. Kapal ini mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak. Saat ini upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang dan awak tampaknya sudah dilakukan. Dari helikopter Bell 407, saya Eli Husin dan Eko Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, menurut Administratur Pelabuhan Kapten 1, ada sejumlah penumpang yang belum berhasil dievakuasi namun saat ini menyelamatkan diri di sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Untuk mengetahui selengkapnya, kita bergabung dengan Lady Simarmata di Tanjung Priok, Jakarta. Lady, bisa Anda jelaskan bagaimana sejumlah penumpang saat ini bisa berada di Kepulauan Seribu? Ya, Putra, saya baru saja berbicara juga dengan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Kapten Sato. Kapten Sato membenarkan bahwa ada sejumlah penumpang yang sampai saat ini masih belum bisa dikonfirmasi jumlahnya. Mereka sekarang masih dalam proses evakuasi dari sebuah pulau, Pulau Kelapa, yang berada di Kepulauan Seribu. Kapten Sato mengatakan bahwa mereka bisa sampai ke sana karena pada saat kapal itu terbakar sekitar pukul 6 tadi pagi mereka ditolong oleh 4 kapal nelayan yang berada di sekitar kapal tersebut. Dan Kapten Sato memperkirakan bahwa penumpang yang masih dalam proses evakuasi dari Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu ini akan tiba di Tanjung Priok sekitar pukul 10 malam nanti. Putra. Baik, kita kembali ke kapal yang terbakar. Sudah diketahui apa penyebab dari kebakaran ini, Lady? Ya, data sejauh ini yang kami dapatkan adalah penyebab terbakarnya kapal Roro Levina 1 berasal dari api yang bersumber dari sebuah truk yang berada di bagian bawah kapal Levina. Truk ini tertutup terpal dan diduga membawa bahan kimia. Dan selengkapnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Menteri Perhubungan Hatta Rajasa seputar penyebab terbakarnya kapal Levina 1. Ya, coba tanya dengan sampai sekarang itu bagian yang harus dilakukan penyelidikan. Kebijakan Departemen Perhubungan menyikapi kecelakaan yang beruntun ini seperti apa nanti, Pak? Ya memang kan sudah ada sesuatu hal. Kapal itu harus laik. Ya. Jadi kapal yang berangkat itu dalam keadaan laik operasi.
makanya kita akan stressing. Tadi saya mendapat laporan dari SMC. SMC mengatakan mu'alim yang selamat itu mengatakan api berasal dari mobil. Sehingga ini yang harus diperhatikan. Operator-operator ini sudah harus melihat apa yang dibawa oleh kendaraan-kendaraan itu. Ya, Lady, apakah kapal Ya, Putra, ya. Levina 1 itu memang benar-benar sudah dinyatakan layak untuk berlayar? Ya, sebelum saya ke sana, melengkapi pertanyaan Hatta Rajasa, bahwa memang tadi kami sempat saksikan bahwa administratur pelaksana dari Pelabuhan Tanjung Priok, Kapten Sato, memeriksa 2 mu'alim. Salah satunya adalah mu'alim Sungkono yang baru disebutkan, karena dari mu'alim inilah sebetulnya berasal keterangan bahwa memang api berasal dari truk yang ada di bawah, bagian bawah kapal Levina 1. Dan sampai saat ini supir truk tersebut masih dalam pencarian. Dan masalah soal kelayakan apakah kapal ini betul-betul layak berlayar, administratur pelaksana pelabuhan juga mengatakan bahwa kapal Levina 1 layak berlayar. Dan ini juga kami konfirmasi dengan direktur dari PT Levina yang mengaku bahwa memang kapal yang terbakar ini tidak melebihi manifest yang telah ditentukan, Putra. Baik. Ya, baik. Lady Simarmata, terima kasih dan selamat bertugas kembali bagi Anda. Pemirsa, KM Roro Levina 1 menurut data resmi yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengangkut sebanyak 307 orang. 16 dipastikan meninggal dunia. Ke-16 orang ditemukan tewas di sekitar lokasi terbakarnya kapal. 2 diantaranya adalah bayi 11 bulan dan seorang anak lelaki yang belum teridentifikasi. Satu persatu jenazah korban kapal penumpang NAS Levina diturunkan dari kapal Princess Vanessa. 5 ya? Oh ya, 5. Setibanya di dalam pelabuhan Tanjung Priok, satu persatu jenazah diidentifikasi oleh tim forensik. Termasuk jenazah seorang anak laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Setelah proses identifikasi, satu persatu dari ke-16 jenazah korban, termasuk seorang bayi berusia 11 bulan bernama Sandi, dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Suryadi melaporkan. Pemirsa, perkembangan evakuasi penumpang yang selamat akan segera kami sampaikan. Jangan kemana-mana, Seputar Indonesia akan segera kembali. Pemirsa, 274 penumpang dan ABK kapal Levina 1 yang selamat telah dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta siang tadi. Saat berangkat menuju Bangka Belitung dari pelabuhan ini dini hari tadi, mereka tidak menyangka akan kembali lagi dengan mengalami tragedi yang menyisakan trauma. Sejumlah penumpang kapal Levina 1 tidak kuasa menahan haru saat kapal Princess Vanessa yang menyelamatkan mereka akhirnya merapat di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 13.50 Kamis siang. Baru dini hari tadi mereka berangkat dari pelabuhan ini menuju Bangka Belitung. Kini mereka kembali lagi setelah kapal yang mereka tumpangi terbakar dalam perjalanan dan sejumlah penumpangnya menjadi korban. Bayi saya tadi. Bayinya selamat apa enggak? Meninggal, diambil sama ibunya. Meninggal? Ya, ibunya juga meninggal. Ibunya meninggal juga? Ya. Satu persatu penumpang selamat diturunkan dari kapal. Sebagian penumpang yang dalam kondisi lemah dibawa ke ruang perawatan darurat yang disiapkan di ruang tunggu pelabuhan.
Para penumpang ini sempat diselamatkan 4 kapal nelayan yang kebetulan berada di sekitar lokasi terbakarnya kapal sebelum akhirnya dibawa kapal Princess Vanessa milik Filipina kembali ke Jakarta. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, setelah sejumlah pesawat milik Adam Air dilarang terbang, pesawat Adam Air yang tergelincir saat mendarat di Bandara Juanda kemarin mendadak berganti wajah. Kami akan segera kembali. Pemirsa, menyusul insiden Adam Air KI-172 di Bandara Juanda Rabu sore, pemerintah langsung mengeluarkan larangan terbang bagi 7 pesawat Adam Air tipe Boeing 737-300. Namun keputusan ini mendapat reaksi keras dari mantan komisaris Adam Air yang juga Ketua DPR Agung Laksono. Pendiri maskapai penerbangan Adam Air, Ketua DPR Agung Laksono menilai keputusan pemerintah membekukan 7 pesawat Adam Air Boeing 737-300 berlandaskan tindakan emosional semata karena tidak sesuai prosedur. Agung berdalih, tugas pemerintah sebagai pembina adalah mengawasi secara ketat pelaksanaan peraturan sehingga tindakan pemerintah seharusnya bersifat membina, bukan membinasakan. Itu domain pemerintah, tapi saya minta pemerintah cukup arif dan bijaksana ya dalam hal membina dan mengawasi jalannya dunia usaha ini dengan baik, gitu. Bukan dengan emosional. Ya harusnya tidak dengan emosional, tapi dengan tahapan-tahapan yang wajar. Namun Dirjen Perhubungan Udara Ihsan Tatang membantah jika pemberlakuan preventive grounding pesawat Boeing 737-300 milik Adam Air adalah untuk menyudutkan Adam Air. Ada suatu keluhan segala macam, ini suatu konsekuensi. Dan saya sudah komunikasikan juga bahwa ini harus dilakukan demi kebaikan semua, termasuk demi kebaikan Adam Air sendiri. Ya, supaya image Adam Air-nya juga tidak terganggu gitu. Tapi kalau misal komplain ya nggak apa-apa, itu haknya begitu. Tentu akan kita respon, kita tanggapi. Yang penting saya juga di dalam mengambil. Lebih jauh, Ihsan mengancam pihaknya juga akan melakukan preventive grounding pada maskapai lain di Indonesia yang mengoperasikan Boeing 737-300 jika dalam pemeriksaan strategi di image test oleh DSKU dan KNKT ditemukan adanya kelemahan sama. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, penyebab pasti tergelincirnya Adam Air KI-172 belum diketahui. Namun ada beberapa fakta yang bisa menjadi petunjuk awal. Iwan Manaf dari Biro RCTI Surabaya akan menjelaskan lebih lanjut. Iwan, sudah bisa dideteksi penyebab insiden Adam Air KI-172 di Bandara Juanda kemarin? Ya Putra, saat ini KNKT masih terus melakukan investigasi di Bandara Juanda Surabaya, namun belum diperoleh kepastian apa sebenarnya penyebab kecelakaan KI Adam Air KI-172 yang menyebabkan badan pesawat retak dan melengkung. Namun belum pastinya penyebab kecelakaan menimbulkan berbagai spekulasi. Bandara Udara Juanda Surabaya sendiri menduga kecelakaan pesawat terjadi karena adanya dorongan angin cukup kuat dari belakang pesawat yang biasa disebut sebagai windshear. Sementara rilis dari Adam Air menyatakan sesaat sebelum mendarat, pilot Adam Air merasakan tekanan udara cukup kuat dari atas pesawat yang biasa disebut sebagai downdraft. Namun spekulasi ini masih harus didalami karena sebenarnya untuk menghempaskan pesawat dengan bobot lebih dari 60 ton dibutuhkan kecepatan angin lebih dari 15 knot. Padahal di Bandara Juanda sendiri rata-rata angin hanya berhembus dengan kecepatan maksimal 15 knot. Putra. Ya, Iwan, kini pesawat Adam Air yang ada di Bandara Juanda mengalami kecelakaan itu kita lihat berganti wajah menjadi putih bersih tanpa logo Adam Air sama sekali. Apakah tindakan ini wajar dilakukan mengingat pesawat Adam Air tersebut merupakan barang bukti yang masih harus diselidiki lebih lanjut? Ya benar Putra, saat ini badan pesawat Adam Air telah berubah menjadi putih bersih tanpa warna urin sebagai ciri khas Adam Air serta identitas Adam Air di badan pesawat. Hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Adam Air sebelum KNKT datang ke lokasi untuk melakukan investigasi karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti dan menyulitkan KNKT untuk melakukan investigasi. Hal ini disampaikan oleh Budi Sanjono sebagai Kabid Keselamatan Bandara Udara Juanda Surabaya sore tadi. Dan berikut petikan wawancaranya. Untuk melakukan perubahan terhadap pesawat per telepon. Itu sudah kita lakukan istilahnya pelarangan untuk melakukan perubahan.
Tapi kalau dicat hari ini, Pak? Kalau ada kondisi seperti sekarang ini, bagaimana, Pak? Kalau sekarang udah dicat bagaimana, Pak? Saat ya, nanti saya cross check lagi ke lapangan apakah memang itu dilakukan atau enggak. Kalau memang dilakukan bagaimana, Pak? Seandainya itu dilakukan. Sudah dilakukan. Itu nanti kan penyelidikan itu dilakukan, kelanjutan penyelidikan itu oleh KNKT kan, bukan fungsi kita untuk penyelidikan daripada kecelakaan. Ya Putra, sementara itu Distrik Manajer Adam Air Surabaya Natali Budi Harjo tidak bersedia dikonfirmasi terhadap pengecatan pesawat bangkai Adam Air di Bandara Juanda Surabaya. Sebenarnya pengecatan badan pesawat seperti ini tidak hanya sekali saja terjadi. Pada Maret 2006 lalu, hal yang sama dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Pada saat pesawat mereka tergelincir di Bandara Juanda Surabaya, bangkai pesawatnya juga dicat dengan warna putih. Sebenarnya hal ini tidak lazim dilakukan di dunia penerbangan internasional, tapi entah mengapa di beberapa maskapai penerbangan nasional melakukan hal tersebut. Diduga hal ini untuk menutupi perhatian publik terhadap kecelakaan atau insiden yang terjadi pada pesawat mereka. Putra. Baik, Iwan Manaf, terima kasih. Dan pemirsa, pesawat putih yang Anda saksikan tadi adalah pesawat Adam Air KI-172 yang telah dicat. Dan pemirsa, para penumpang KM Levina berjuang antara hidup dan mati di antara air dan api. Seputar Indonesia masih akan kembali. Selama hampir 1,5 jam, para penumpang KM Roro Levina berjuang antara hidup dan mati di antara air dan api. Dalam kegelapan, tabung drum dan kapal nelayan yang mendekat telah menyelamatkan nyawa mereka. Sumiatun tak menyangka hari ini ia masih hidup. Wanita ini belum bisa melupakan bagaimana ia berjuang untuk menyelamatkan nyawanya Kamis subuh. Ia hanya ingat kepanikan saat kapal Levina terbakar. Tak banyak yang diingatnya selain ia dan suaminya Tulus terjun ke laut di tengah gelap gulita. Sampai sejam lebih nggak ada pertolongan. 1 jam lebih nggak ada pertolongan. Banyak orang libur ke laut. Dapatnya di lantai berapa? Kelihatan di kapal nelayan. Ada kapal nelayan? Iya, teriak. Baru tolong Pak. Nggak ada lagi, dia udah lepas. Sumiatun dan Tulus diselamatkan kapal nelayan setelah 1 jam berenang di laut sambil berteriak mencari pertolongan. Sumiatun yang berniat merantau ke Bangka ini cukup beruntung karena ia sempat mendapatkan baju pelampung dan galon yang menahannya untuk tidak tenggelam. Korban selamat lainnya adalah Agnes dan suaminya Don serta anaknya yang berusia 3 tahun, Rita. Agnes mengaku berada di dalam kamar mandi saat suaminya Don memberitahu kapal terbakar. Berbekal tabung drum, mereka bertiga pun terjun ke laut meski tanpa baju pelampung. Selama setengah jam mereka bertahan di laut tanpa pertolongan. Mereka kembali naik ke kapal dan kemudian loncat ke Skoci. Agnes mengaku saat berada di air ia bersama 2 penumpang lain sempat memegang tabung drum. Namun dalam keadaan gelap gulita, kedua orang hilang begitu saja. Agnes tidak tahu apakah mereka selamat atau justru tenggelam. Muhammad Budi dan Suryadi melaporkan. Pemirsa, demikian Seputar Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.